Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan segmen review channel, dimana sekarang kita akan mereview sebuah channel dari seorang bidan, dimana channelnya adalah Mari Share ya. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasannya, berikut ini member terbaru di Simple Channel, yaitu Adit Maksudi. Buat yang ingin channelnya disebutkan di dalam video terbaru di Simple Channel ini, silahkan tekan tombol gabung. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Mari share, dimana kita akan masuk dulu ke dalam Social Blade untuk melihat statistiknya. Dibikin September 2020, masih baru banget, upload 9, subscriber 110. Subscriber cukup menjanjikan, baru upload 9 sudah dapat 110. Ini bagus, mudah-mudahan real ya, jangan dari sub karena kalau ini real, dia akan sangat membantu untuk perkembangan channel kedepannya untuk mendapatkan views dan lain sebagainya. Oke. Total viewsnya adalah 1003. Oke, karena ini channel masih baru maka belum ada statistik dari Social Blade ya, statistiknya masih belum cukup data. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam channelnya. Channel ini untuk saat ini tajuknya adalah Health and Education, adalah untuk channel kesehatan dan pendidikan. Namun untuk saat ini kontennya berisikan fokus kepada permasalahan atau persoalan ibu hamil, dimana tentu saja ini berkaitan dengan profesi dari pemilik channel yang seorang bidan. Kemudian ketika melakukan pendaftaran, di dalam form pendaftarannya kesulitan yang dirasakan ketika mengembangkan channel ini adalah sulit mendapatkan view, artinya viewnya stagnan segitu-gitu aja. Dan kemudian kalau menurut saya sih wajar karena baru upload 9 video. Jadi saya selalu bertanya kepada orang kalau viewnya stagnan, viewnya dikit dan lain sebagainya, channel yang gak berkembang dan lain sebagainya, saya selalu tanya itu udah upload berapa video. Kalau upload masih di bawah video, berarti masih di bawah 50 video, masih dikit. Jadi wajar kalau misalkan belum mendapatkan hal-hal yang signifikan. Jadi mesti lebih sering upload video lagi ya, lebih konsisten untuk upload video lagi. Oke, kemudian selain uploadnya lebih rutin lagi, hal-hal yang berkaitan dengan view stagnan itu bisa diperbaiki dengan dengan melakukan perbaikan judul video, dimana ini lagi-lagi balik ke SEO. Untuk channel baru ini tentu saja SEO-nya harus bagus ya, jadi jangan sia-siakan SEO itu ya, jadi harus lebih dimengerti terutama dalam penulisan judul. Oke, saya akan lebih segmented membahasnya untuk channel Marisa Share ini, dimana dia ini kan topik utamanya adalah ibu hamil ya, jadi tentu saja lebih banyak judulnya terkait dengan ibu hamil ya. Secara penulisan masih perlu diperbaiki untuk penulisan judul video yang sesuai dengan kaidah SEO. Saya sudah bahas di dalam playlist SEO dan juga ada di pojok YouTuber, saya sudah bahas tentang ini. Di review channel juga saya sudah pernah bahas tentang ketika mereview channel konsep dasar tentang matematika, itu saya sudah bahas, jadi saya singkat aja. Oke, masuk kenapa ibu hamil sering kram dan kesemutan. Oke, itu ini contoh aja nih ya, kenapa ibu hamil sering kram dan kesemutan. Oke, bisa juga ditambahkan kenapa ibu hamil muda sering kram dan kesemutan, atau kenapanya nggak usah, langsung aja ibu hamil muda sering kram dan kesemutan, ini penyebabnya. Oke, jadi langsung di keyword di depan, ini keywordnya adalah ibu hamil ya. Ibu hamil kita tambahin ibu hamil muda karena itu masih relevan. Ibu hamil muda sering kram dan kesemutan.
kenapa, atau ini dia penyebabnya, ini dia ini dia penyebab yang banyak orang belum tahu, dan seterusnya. Jadi upayakan keywordnya di depan. Oke, keywordnya di depan, dan kemudian tips memilih gimbal atau breathing ball. Karena konsepnya adalah untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil, niche-nya adalah untuk ibu hamil, pembahasannya adalah untuk ibu hamil. Di sini juga harus diberikan kata-kata ibu hamilnya. Oke, tips memilih gimbal untuk ibu hamil. Cara untuk memilih breathing ball untuk ibu hamil muda, atau untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil muda kayak gitu. Jadi ada variasi. Jadi ada variasi permainan keyword di situ. Jadi kita meski utak-atik ya, kita mesti utak-atik, atau ini bisa juga nanti dipecah dibikin topik yang bahas tentang gimbal atau breathing ball untuk ibu hamil. Itu bisa dipecah lagi jadi tips memilih, kemudian cara menggunakan, itu bisa dikembangkan lagi. Jadi cara menggunakan, oke. Terus cari teknik lagi, bisa pakai teknik ya. Jadi bisa banyak hal yang bisa dibahas. Jadi nanti dari salah satu video yang membahas tentang gimbal ini akan ada satu video yang bisa menarik audiens. Itu yang diharapkannya. Kenapa kita harus membuat topik yang tidak hanya satu, meskipun kita membahas satu hal yaitu gimbal, namun kita harus bisa bikin runutan setelah gimbal ini. Setelah pertama ini kita memilih, kemudian kita cara penggunaan, kemudian teknik penggunaan, merawat ya kan, merawat gimbal kayak gitu agar higienis dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan kesehatan ibu hamil. Itu udah bisa jadi berapa topik itu, belum lagi yang lain ini bisa dikembangin lagi. Jadi itu harus lebih divariasikan lagi ya, banyak pintu untuk masuk orang-orang dari pencarian dengan keyword-keyword yang berbeda dan topik-topik yang berbeda. Itu yang kuncinya adalah agar channel atau agar video bisa diketemukan. Jadi sekarang sih tugas dari YouTuber pemula atau pemilik channel yang baru adalah bagaimana membuat video yang bisa semudah mungkin diketemukan melalui pencarian YouTube. Kecuali Anda adalah seorang selebgram, seorang influencer yang sudah punya follower banyak di Facebook atau di Twitter, di Instagramnya, ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda bukan orang siapa-siapa yang punya follower pas-pasan, ya Anda harus memanfaatkan mesin pencari ini untuk mendatangkan audiens, dan agar bisa memaksimalkan video Anda agar lebih mudah diketemukan oleh pengguna YouTube melalui pencarian, maka Anda harus mengoptimalkan judul dari video tersebut agar bisa ramah terhadap algoritma pencarian YouTube. Jadi itu yang harus dipelajari oleh para YouTuber pemula. Saya bolak-balik bilang kesalahan terbesar dari YouTuber pemula adalah mereka nggak mempelajari SEO, mereka nggak ngerti SEO gitu loh. Jadi main upload video dan mengharapkan videonya bisa booming, itu agak sulit banget, gitu loh. Harus pinter-pinter untuk membuat topik video tersebut bisa diketemukan oleh pencari di YouTube. Jadi kuncinya adalah di judul, kemudian kedua di deskripsi, dan ketiga di tag, keempat di thumbnail. Oke, itu yang harus dimaksimalkan. Saya udah bahas ya di playlist SEO, jadi silakan dipelajari. Kemudian misalkan ini 2 cara menghitung usia kehamilan. Oke, kehamilan dari APHT ini udah bener ya, tapi di thumbnailnya jangan diulangi lagi, ini kan thumbnailnya ngulangin menghitung usia kehamilan dari HPHT dari itu ya. Thumbnailnya sama, dirubah. Yang belum banyak orang ketahui, menghitung masa usia kehamilan yang belum banyak orang tahu, rahasia menghitung usia kehamilan, kira-kira kayak gitu. Kemudian hal lain yang perlu diperbaiki adalah thumbnail. Kalau saran saya kalau misalkan nggak bisa desain,
pakai Canva. Oke, masuk ke canva.com. Di situ banyak template-template untuk thumbnail YouTube yang bisa dipakai. Cari aja tutorial di YouTube, banyak kok untuk tutorial bikin thumbnail dengan menggunakan Canva. Jadi itu bisa dipakai, dan kemudian nanti tinggal di desain sedemikian rupa. Jadi tulisan-tulisan ini jangan ini kan nggak jelas nih. Saya aja nggak bisa baca di sini tulisan-tulisannya. Jadi tulisan judul ini harus kebaca di thumbnailnya. Jadi bisa dibikin foto sebelah sini, thumbnailnya ada di tulisannya sebelah sini, dan tulisannya ada background merah, tulisannya putih, tulisannya singkat, jelas. Jadi jangan diulangi apa yang udah ada di judul di thumbnail, ambil aja intisarinya kayak tadi saya bilang itu. Kemudian rumus, ini saya nggak bisa baca thumbnailnya. Oke, intinya itulah, thumbnailnya masih perlu diperbaiki karena thumbnailnya nggak kebaca dan terlalu panjang gitu. Jadi thumbnailnya disingkat lagi teks-teksnya, dan kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah penulisan judul dan kemudian pengembangan topik. Jadi topiknya dikembangkan lagi, dan itu nanti akan membuahkan hasil, namun tetap aja nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi paling nggak butuh waktu 3 bulan, 6 bulan untuk channel baru berkembang. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang cepat gitu. Jadi kalau view-nya stagnan sekarang juga jangan sedih, karena memang itu semua dialami oleh para YouTuber pemula. Jadi yang perlu dilakukan adalah terus memperbaiki judul agar judul tersebut lebih ramah terhadap algoritma pencarian YouTube, dan itu butuh keahlian tersendiri, butuh pengetahuan sendiri. Jadi harus pelajari terus-menerus. Oke, dan buat kalian yang ingin channelnya direview oleh Simple Channel, silahkan lihat di dalam kolom deskripsi, ada caranya. Dan kalau suka dengan video-video seperti ini, silahkan Anda subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.